Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Helda, belajar dengan Heles ya. Insya Allah di video pembelajaran kali ini Bu Helda masih akan membahas tentang pelajaran bahasa Sunda ya, terutama kelas 6. Materi apa yang akan Bu Helda sampaikan pada video pembelajaran kali ini? Kita simak bareng-bareng ya. Namun, sebelum Bu Helda menjelaskan lebih jauh terkait video pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya supaya ketika kalian menonton video pembelajaran ini, Allah mudahkan, Allah pahamkan kalian. Kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membacakan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Langsung saja di video pembelajaran kali ini, insya Allah Bu Helda akan membahas mengenai biantara ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah pidato. Nah, materi biantara apa saja yang akan Bu Helda bahas, yaitu terkait arti dari biantara. Ya, biantara itu apa sih, seperti apa. Kemudian yang kedua adalah bagian-bagian yang ada pada biantara. Nah, kita mulai yang pertama yaitu arti biantara atau pengertian dari biantara atau pidato. Apa sih biantara itu atau apa sih pidato itu? Ya, pidato atau biantara adalah nyarita pikeun urang di hareupeun jalma rea ya. Kita bercerita di depan banyak orang ya, bercerita di depan banyak orang. Nah, ada juga biantara yang biasanya dilakukan di depan jamaah pada hari Jumat. Apa sih itu namanya? Betul, itu adalah namanya khutbah. Sama jenis biantara juga, hanya saja dalam penamaannya ada nama-nama khusus ya. Nah, biasanya ketika seseorang menyampaikan biantara itu ada dua macam ya, maksudnya ada dua tipe. Pertama, tipe yang memakai teks, artinya dia menyiapkan semuanya, kemudian dia mencontek atau melihat kepada teks. Yang kedua itu ada tipe menghafal atau ditalar atau ditambul, kata bahasa Sundanya mah ya. Tipe ditambul atau ditalar artinya dia menguasai materi secara keseluruhan ya, tanpa melihat teks. Nah, teman-teman, ketika kita akan biantara, ketika kita akan melakukan pidato, maka sebaiknya kita menulis terlebih dahulu ya, menulis terlebih dahulu apa saja yang ingin kita sampaikan. Supaya apa? Tujuannya supaya apa yang kita sampaikan ini bisa lebih dimengerti oleh yang mendengarkan ya. Kemudian, nah, yang ditulis oleh kita itu apa saja, pokok-pokok yang ada pada biantara. Nah, pokok-pokok biantara ini tentunya disesuaikan dengan acaranya ya, acara di mana kita akan menyampaikan pidato tersebut ya. Yang berikutnya adalah bagian-bagian biantara atau pidato. Nah, ada 3 bagian biantara. Pertama, bagian bubuka, yang kedua bagian isi, yang ketiga adalah bagian panutup. Bu Helda akan membahas bagian yang pertama. Bagian pertama atau bagian bubuka. Apa sih bagian bubuka? Nah, bagian bubuka adalah bagian nu mimiti diomongkeun, bagian yang pertama kali diucapkan, bagian yang pertama kali dikomunikasikan kepada para hadirin. Ada apa saja bagian bubuka ini? Nah, biasanya bagian bubuka itu terdapat, kalau kita sebagai muslim ya, ada bismillah, kemudian ada ucapan salam, kemudian yang ketiga ada puji syukur ke Allah, kemudian keempat ada sholawat Nabi, yang kelima ada memberi penghormatan kepada yang mendengarkan. Namun, nah, pada umumnya secara umum biasanya hanya sebatas salam, syukur, kemudian memberikan penghormatan kepada yang mendengarkan, biasanya itu ya. Tapi kalau misalnya di kita, karena kita muslim, biasanya ada juga yang dimulai dengan bismillah, salam ya, kemudian syukur kepada Allah, sholawat kepada Nabi, dan yang terakhir adalah memberi penghormatan ya. Nah, Bu Helda akan
perlihatkan contoh bagian pembuka dalam sebuah pidato. Ya, ini contohnya, contoh bagian pembuka dalam sebuah pidato atau contoh bagian pembuka. Ya, ini contohnya. Nah, ini adalah contoh dari bagian pembuka. Ya, kita analisis bersama-sama mana yang di bagian-bagian dari bubukannya. Pertama ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ucapan bismillah. Yang kedua, salam. Salam yang mana? Yang ini. Kemudian yang ketiga adalah ucap syukur kepada Allah. Yang keempat adalah sholawat. Yang kelima, memberikan penghormatan kepada yang mendengarkan. Apa? Nah, ini ya. Itu contoh-contoh dari bagian pembuka. Yang berikutnya adalah bagian isi. Nah, bagian isi itu apa sih? Bagian isi adalah bagian utama yang menjelaskan tema pada biantara, ya. Bagian utama yang menjelaskan tema pada biantara. Nah, segala hal yang mengenai tema itu dijelaskan pada bagian isi ini. Nah, bagian isi ini terdiri dari pertama panuhun, yang kedua pamaksad, yang ketiga adalah penghaturan. Panuhun itu berterima kasih, pamaksad itu menjelaskan tujuannya, ya, tujuan dari isi yang ingin disampaikan kepada para pendengar. Nah, Bu Halda akan contohkan atau Bu Halda berikan contoh bagian isi dari sebuah pidato. Nah, atau ini merupakan contoh kecil dari bagian isi, ya. Ini contoh kecilnya hanya sedikit, namun pada umumnya bagian isi biasanya menjelaskan secara rinci, ya. Tergantung tema apa yang ada pada pidato tersebut, ya, atau pada acara tersebut. Berikutnya adalah bagian penutup. Yang ketiga itu adalah bagian penutup. Nah, apa yang maksud dengan bagian penutup? Bagian penutup nyata bagian panungtung dina biantara atau bagian terakhir pada sebuah pidato, ya. Nah, biasanya isi dari bagian penutup itu ada pertama kesimpulan, yang kedua harapan, yang ketiga meminta maaf, ya, meminta maaf. Yang keempat itu adalah salam penutup, ya. Biasanya yang dia suka ada itu kesimpulan dan salam penutup, biasanya seperti itu. Meminta maaf, khawatir ada kata-kata dalam biantara menyinggung, misalnya seperti itu. Nah, Bu Halda akan berikan contoh penutup biantara. Nah, ini mugi sakitu nu kapihatur, mudah-mudahan naon anu didugikeun ku sim kuring aya manfaatna, harapannya seperti itu, ya. Hatur nuhun anu kasuhun, hapunten kana samudaya kelepatan, meminta maaf. Wassalamualaikum, ditutup oleh salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah contoh kecil, ya, contoh sedikit dari bagian penutup, ya. Nah, berikutnya Bu Halda akan memberikan contoh bagaimana kalian nanti akan mengerjakan tugas, ya, memberikan tanda mana bagian pembuka, mana bagian isi, dan mana bagian penutup. Nah, Bu Halda punya sebuah biantara seperti ini, ya. Nah, ini adalah contoh pidato. Nah, Bu Halda minta tentukan bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup, ya. Mana yang dimaksud dengan atau mana yang termasuk ke dalam bagian pembuka dari sebuah biantara atau sebuah pidato. Nah, ini adalah merupakan bagian pembuka dari biantara. Terus yang berikutnya adalah menentukan mana yang termasuk bagian isi dari pidato atau biantara. Nah, ini merupakan isi dari bagian biantara, ya, bagian isi dari biantara. Kemudian yang ketiga, tentukan bagian penutup, ya. Intinya bagian penutup itu ada penghaturan, ya, ada harapan,
kemudian ada ucapan salam, ya, ada permohonan maaf juga. Nah, ini adalah bagian dari penutup. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara nanti kalian mengerjakan tugas. Oke, yang berikutnya adalah tugas, ya, supaya kalian lebih paham. Tugasnya adalah pertama, kalian silakan baca, ya, baca teks biantara yang ada di modul, ya. Setelah kalian membaca teks biantara tersebut, silakan kalian tentukan bagian-bagian pidatonya, ya, atau bagian bubuka, bagian isi, dan bagian penutup, ya, dengan cara memberikan tanda seperti yang Bu Halda contohkan tadi, ya. Setelah menentukan, sudah selesai nih, ya, kemudian kalian jangan lupa foto, ya, foto hasil kerjaannya, hasil tugasnya, kemudian kirim ke link Google Drive, ya. Linknya insya Allah Bu Halda akan sisipkan pada video pembelajaran ini, ya. Jadi silahkan, tugasnya adalah kalian baca modul, ya, baca teks biantara yang ada di modul. Yang kedua adalah kalian tentukan bagian-bagian pidatonya, ya, bagian isi, bagian bubuka, bagian penutupnya silahkan kalian tentukan dengan cara memberi tanda. Setelah itu foto dan kirim ke link Google Drive, ya. Oke teman-teman, ya, itu tugasnya untuk video pembelajaran kali ini untuk mengasah kemampuan kalian. Nah, itu video pembelajaran dari Bu Halda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian, ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.